dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu penyakit yang sering terjadi ketika bencana banjir, yaitu penyakit diare. Diare adalah kondisi di mana seseorang mengalami buang air besar atau BAB yang lebih sering dari biasanya dan konsistensi tinja yang cair atau encer. Diare dapat disebabkan oleh infeksi virus, bakteri atau parasit dan seringkali disertai gejala seperti perut kembung, mual, muntah, dan demam ringan. Yang berikut, mengapa risiko diare meningkat pasca banjir? Pasca banjir, kondisi lingkungan menjadi sangat rentan terhadap penyebaran penyakit diare. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama, kontaminasi air. Banjir membawa kotoran, limbah, dan bahan kimia ke dalam sumber air minum kita. Sumber air yang tercemar ini dapat menyebabkan infeksi bakteri atau virus penyebab diare. Yang kedua, kebersihan yang terganggu. Banjir juga seringkali merusak sanitasi dan fasilitas kesehatan. Warga yang terdampak banjir mungkin kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak. Yang ketiga, penyebaran penyakit. Banjir juga menyebabkan banyak orang yang mengungsi di tempat penampungan, sementara mungkin tidak memiliki fasilitas kebersihan yang cukup. Beberapa penyebab umum diare yang bisa terjadi setelah bencana banjir antara lain, yang pertama infeksi bakteri, yang kedua virus, yang ketiga parasit. Gejala utama diare adalah buang air besar dengan tinja cair atau encer lebih dari 3 kali dalam sehari. Beberapa gejala lain yang diwaspadai adalah yang pertama sakit perut, yang kedua mual dan muntah, yang ketiga demam ringan, yang keempat kehilangan cairan tubuh atau dehidrasi yang bisa ditandai dengan mulut kering, pusing, dan jarang buang air kecil. Yang terakhir, tinja berdarah atau berlendir. Selanjutnya, langkah-langkah pencegahan diare pasca banjir. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit diare setelah banjir. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih, terutama setelah menggunakan toilet, sebelum makan, dan setelah menyentuh benda-benda yang terkontaminasi. Kedua, menggunakan air bersih. Air yang kita konsumsi sudah dimasak atau menggunakan filter air yang aman. Jangan konsumsi air mentah dari sungai atau sumber lain yang tercemar. 3. Menjaga kebersihan makanan. Hindari mengonsumsi makanan yang tidak dimasak dengan baik, makanan yang terkontaminasi, atau makanan yang terpapar air banjir. 4. Menggunakan jamban yang bersih. Pastikan jamban atau fasilitas toilet yang digunakan dalam kondisi bersih dan aman untuk mencegah penularan bakteri atau parasit melalui kotoran manusia. Yang terakhir, menggunakan desinfektan. Gunakan desinfektan untuk membersihkan makanan atau minuman serta lingkungan rumah yang terkena banjir, dan minum Oralit secara teratur. Yang selanjutnya, mengatasi diare. Pertolongan pertama, jika teman-teman atau anggota keluarga mengalami diare, ada beberapa langkah pertolongan pertama yang bisa dilakukan. Yang pertama, minum Oralit. Oralit 2, cairan yang cukup. Minumlah banyak air putih atau cairan lainnya untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Yang terakhir, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Jika gejala diare berlangsung lebih dari 2 hari atau disertai demam tinggi, darah tinja, atau tanda-tanda dehidrasi berat, segera periksa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.